Komisi Anak Hosana dengan Lose Yulan. Adik-adik, apa kabar kalian? Saya harapkan kalian baik-baik semua ya. Sedih sih, kita belum bisa berkumpul di gereja menyanyi sama-sama, mendengarkan cerita dari Lose, tapi tidak apa-apa, kita tetap harus menyanyi untuk Tuhan. Tapi sebelumnya Lose mau ajak kalian kita berdoa sama-sama ya. Lose akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama menyanyi untuk Engkau. Kiranya kami semua boleh menyanyi dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita sama-sama menyanyi untuk Tuhan ya. Kita nyanyi bertemu di dalam kasih-Nya. Adik-adik, Lose Yulan berpikir namanya Lose Yulan bagus, manis seperti Lose. Tapi ada loh yang lebih bagus namanya, yaitu Yesus. Namanya sangat indah, lebih indah dari nama Lose Yulan. Tuhan Yesus itu hebat loh. Kita sama-sama nyanyi ya, kita katakan nama Tuhan Yesus itu indah ya. Ada satu nama. Siapa namanya? Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Adik-adik, Lose pengen lebih seru lagi deh nyanyi ini, karena nama Yesus kan indah. Nyanyi jangan lemas-lemas, Lose nggak mau nyanyi, semangat kan nama Yesus itu indah. Kita nyanyi satu kali lagi ya, sama-sama ya. Oke? Mari kita sama-sama nyanyi lagi lagu ini. Siapa namanya? Yesus. Yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu berkuasa.
di bumi dan di surga. Karena Tuhan yang punya bumi dan surga itu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dialah yang mempunyai bumi dan surga itu, Dia yang punya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kita itu hebat, Allah kita luar biasa. Nah adik-adik, untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, mari kita sama-sama dengarkan cerita dari Lause. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama memuji Tuhan, berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang paling disayangi Tuhan, kita semua harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sama-sama mendengar cerita dari Lause. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami semua akan kembali mendengarkan cerita tentang Engkau. Bantulah kami sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Lause kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih baik lagi, lebih benar lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalian berikan persembahan, kalian bisa transfer, minta tolong papa mama transfer ke rekening yang di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah. Hari ini akan bercerita tentang pelajaran 4, yaitu Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Yang diambil dari kebenaran Alkitab, Yesus memulihkan penglihatan si buta Bartimeus. Dengan iman, Bartimeus tunduk pada otoritas dan kuasa Yesus. Yang diambil dari bacaan Alkitab, Markus 10 ayat 46 sampai ke 52, Lukas 18 ayat ke-35 sampai 43. Yang menjadi fokus pembelajarannya, memahami bahwa Yesus melakukan mukjizat ini untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Yang kedua, belajar untuk menempatkan iman kita di dalam Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, memuji Allah karena kuasa dan kebaikan-Nya. Nah, adik semua, sebelum Lause memulai cerita hari ini, mari kita dengarkan satu pujian, yaitu Dua Orang Buta Duduk Minta-Minta. Sambil lari-lari minta pada Yesus belas kasih-Nya.
Nah, cerita ini bermula ada seorang buta yang bernama Bartimeus yang duduk di gerbang kota. Nah, adik-adik sekalian, untuk pertanyaan yang pertama, Bartimeus duduk di luar pintu gerbang kota. Kota apakah itu? Nah, untuk mencari jawabannya, kalian bisa baca Markus 10 ayat yang ke-46. Lalu sehitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah, ya benar, Yeriko. Nah adik-adik, setiap hari Bartimeus duduk di luar gerbang kota. Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang biasanya meminta makanan dan uang sekedarnya kepada orang-orang yang melintas di sana. Bartimeus tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Bahkan Bartimeus membutuhkan pertolongan orang lain, maka dari itu ia mengemis. Suatu hari, Yesus dan orang banyak berjalan melewati mereka, sedang meninggalkan Yeriko, dan mereka sedang menuju suatu tempat. Manakah mereka hendak pergi? Untuk jawabannya, kalian bisa buka Alkitab kalian di Markus 10 ayat yang 32. Lalu sehitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya bersama dengan orang-orang banyak berjalan melewati gerbang kota itu. Ketika mereka melewati perjalanan mereka, ketika Bartimeus mengetahui bahwa orang itu adalah Yesus, maka ia berteriak dengan sangat nyaring, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak dalam kerumunan itu berbicara kepada Bartimeus. Nah, apa yang mereka katakan kepadanya? Untuk mencari jawabannya, kalian bisa baca Markus 10 ayat yang ke-48. Lalu sehitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah menyuruh Bartimeus untuk diam. Mungkin orang-orang di sana berpikir tidak seharusnya Yesus meladeni orang buta tersebut. Karena Yesus adalah Sang Juru Selamat, Bartimeus menyebut Yesus sebagai anak Daud. Ketahuilah, Bartimeus percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang menjanjikan, Mesias yang berasal dari keluarga Daud. Bartimeus juga yakin bahwa Yesus yang dapat menolongnya, karena Allah memberikan iman ke dalam hati dan pikirannya untuk percaya kepada Sang Juru Selamat. Yesus pun berhenti dan memberitahu orang-orang untuk membawa orang itu kepadanya. Sekarang orang-orang itu di dekat Bartimeus tidak lagi mencoba menghentikan orang buta tersebut untuk berbicara kepada Yesus. Lalu mereka berperilaku cukup berbeda ketika mereka berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggilmu." Orang buta itu sangat ingin merespon. Ia meninggalkan jubahnya, melompat berdiri, dan berlari kepada Yesus. Pertama, Yesus menanyakan kepadanya sebuah pertanyaan. Nah, apakah yang Yesus tanyakan kepada Bartimeus? Untuk mencari jawabannya, kalian bisa buka Markus 10 ayat yang ke-51. Lalu sehitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus ingin Bartimeus menunjukkan bahwa dia benar-benar percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkannya. Yesus ingin Bartimeus menunjukkan imannya kepada Yesus. Ketika Bartimeus menjawab Yesus, dia memanggil Yesus Rabuni, yang berarti guruku. Apa yang diminta oleh Bartimeus? Untuk mencari jawabannya, kalian bisa buka Markus 10 ayat yang ke-51. Lalu sehitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah, ya tepat sekali, adalah sebuah penglihatan. Nah adik-adik semua, hari ini kita tahu bahwa hanya Yesuslah yang mampu memberikan apa yang dibutuhkan Bartimeus, yaitu kesembuhan dan sebuah penglihatan.
Imammu telah menyelamatkan engkau, Melihatlah. kata Yesus. Imanmu menyembuhkanmu. Dan pada saat itu juga Bartimius dapat melihat. melihat. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi. Oh, terima kasih. Lalu ia pun mengikuti Yesus. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan Bartimius selanjutnya? Untuk jawabannya, kalian bisa buka Lukas 18 ayat yang ke-43. Lalu sehitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar ialah ia memuliakan Allah. Di sini kita dapat belajar bahwa mukjizat-mukjizat Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia memiliki kuasa atas segalanya. Hari ini kita melihat Yesus dapat menyembuhkan orang-orang buta sejak lahir. Yesus melakukan hal-hal ini dengan kuasanya sendiri, kuasa Allah, bukan melalui pengobatan atau melalui peralatan-peralatan medis. Kita memahami bahwa semua yang mukjizat Yesus lakukan menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, Sang Juru Selamat yang menjanjikan. Bahkan Bartimeus menyebutnya Yesus. Bartimeus mengetahui bahwa Mesias berasal dari keturunan Raja Daud. Maka dengan menyebut Yesus sebagai anak Daud, dia sedang mengatakan bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Kita senang melihat mukjizat-mukjizat Yesus, tetapi hal yang paling penting adalah bahwa hal itu dimaksud untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, Juru Selamat, Sang Penebus dosa kita. Bahkan ia rela mati di kayu salib untuk menebus hukuman dosa. Nah, adik-adik semua, hari ini kita harus selalu bersyukur karena Tuhan telah memberikan tubuh yang baik. Mungkin di luar sana ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki tubuh yang sempurna atau cacat fisik. Mungkin seperti tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, atau bahkan tidak dapat berjalan. Kekurangan mereka pun membuat mereka sulit dalam beraktivitas. Nah, adik-adik semua, dengan adanya kita sebagai sesama, mungkin bisa menjadi penolong bagi mereka. Nah, juga Tuhan menciptakan mereka bukan tanpa suatu maksud tujuan tertentu. Tetapi Tuhan menciptakan mereka pasti memiliki maksud yang lebih indah, atau bahkan Tuhan merencanakan suatu hal yang lebih indah bagi mereka.